Shalom Amang Inang yang dikasih Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang kami perkatakan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat dimengerti oleh umat-Mu. Dengan bahasa yang sederhana, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, renungan malam pada saat ini sesuai dengan Almanak GKPA terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 21. Karena firman ini cukup panjang, saya hanya menekankan pada poin-poin tertentu. Tapi saya mengundang jemaat untuk membacanya secara utuh. Renungan ini saya beri judul Yesus Anugerah Terbaik bagi umat manusia. Demikian firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dan kedua, sidang di Yerusalem, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, sunat itu sendiri asal mulanya bukanlah berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang bangsa Israel seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 7 ayat 22, yaitu berasal dari Abraham. Sebagai lambang perjanjian antara Abraham yang merupakan bagian daripada umat Israel, seperti dinyatakan dalam Kejadian 17 ayat 10. Demikian firman Tuhan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dari sekian banyak umat di dunia ini, Allah telah memilih bangsa Israel yang dimulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub yang memperanakan ke-12 bapa leluhur suku Israel. Sunat adalah untuk membedakan umat Israel dari bangsa lainnya. Allah memerintahkan untuk melakukan sunat. Semua laki-laki dari bangsa Israel harus dikerat kulit katanya sebagai materai tanda perjanjian dengan Allah. Hal ini adalah prakarsa daripada Allah sendiri. Allah mendatangi umatnya. Tindakan Allah ini adalah ungkapan dari kasih-Nya yang besar, unconditional love. Tidak ada sesuatu pun yang dimiliki atau dibuat Israel yang dapat diperhitungkan sebagai hal yang menyebabkan tindakan Allah ini. Apa yang dikerjakan Allah terhadap umat Israel di dalam perjanjian lama merupakan gambaran tentang peristiwa yang ada di dalam perjanjian baru. Mengapa Allah memilih bangsa Israel? Seperti dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 14 ini dikatakan, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau pada saat ini umat yang percaya kita hidup dalam zaman kasih anugerah, yaitu zaman sesudah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Sunat yang ada dalam perjanjian baru bukan lagi sunat lahiriah yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat yang dilakukan oleh Allah. Allah telah mengirimkan Kristus seperti nyata dalam Kolose 2 ayat 11 firman-Nya mengatakan, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
Sunat melambangkan penanggalan tubuh yang berdosa yang dilakukan oleh Yesus agar kita umat yang percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa seperti yang ternyata di dalam Roma 6 ayat 6. Firman-Nya mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Melalui pengorbanan Yesus kita mendapat anugerah keselamatan. Yesus adalah anugerah yang terbaik bagi seluruh umat di dunia, seperti ternyata dalam ayatnya yang termasyur, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 11 ini juga dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Seperti di dalam firman yang tertulis di dalam firman Galatia 6 ayat 15. Amang inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Hanya oleh kasih anugerahnya, oleh kasih anugerah Allah, kita boleh sampai hingga pada saat ini. Kita harus selalu bersyukur menjadi bangsa yang merdeka, meski kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Kalau Allah sudah memberikan karunia-Nya yang terbaik untuk kita, untuk bangsa Indonesia, terlebih untuk umat-Nya yang percaya, melalui Yesus kita boleh beroleh keselamatan. Apa yang tidak mungkin dilakukan daging secara manusiawi kita, telah dilakukan Yesus. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Seperti yang ternyata di dalam lagu NKB 199, Tuhan menyatakan begini, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Telah kuperhatikankah sesama? Atau kubiarkan tegar, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus kusebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Biarlah melalui renungan malam pada saat ini, kita boleh tetap bersuka cita, kita tetap bergembira, berbahagia, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, juga syukur bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus ya Bapa. Allah pencipta langit dan bumi yang telah datang ke dunia ini Tuhan, melalui kelahiran Yesus anak-Mu Tuhan yang mati di kayu salib Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan anugerah yang terbaik kepada kami umat-Mu manusia, supaya kami tidak hidup lagi di dalam kuasa maut ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati umat-Mu Tuhan, teguhkan iman mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.